Selamat siang Bu, kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma di Negeri SD. Kebetulan kami juga bimbel di sini. Kami mendapat tugas dari mata kuliah Ilmu dan Pengetahuan. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan belajar mengajar di plastik. Perkenalkan dulu yang pertama, saya Robi, saya Ara, dan satu lagi yang di kamera itu ada Angela. Jadi pertanyaannya itu kami dapat topik tentang tantangan, kebutuhan, sama masalah yang dialami peserta didik di kelas 3 sama di kelas 2. Kami ada 5 pertanyaan yang akan kami lanjutkan. Yang pertama itu kesulitan belajar apa yang paling sering dialami peserta didik khususnya kelas 3 sampai kelas. Kalau kesulitan bagi anak kelas 3 ini sepanjang hampir 2 semester ini saya ngajar itu ada kesulitan untuk fokus konsentrasi. Karena gini, kalau ketika saya memberikan materi di depan ketika saya berdiri gitu kan, terus saya menjelaskan ini soal nomor 1 misalkan gini itu tidak semuanya itu fokusnya ke depan gitu. Jadi ada yang main sendiri, masih ada yang tidak memperhatikan ke depan, ada yang ngobrol sama temennya. Nah itu sebagian besar sih anak-anak masih belum fokus. Terus ada beberapa tiga peminat itu mereka itu untuk membaca belum lancar. Ya sampai kelas 3 ini mereka ada yang belum lancar. Nah karena dia tidak lancar itu, jadi kalau untuk mengerjakan soal kemarin habis ujian itu jawabannya ngawur. Jadi benar-benar tidak ada yang nyambung gitu. Malah kata-kata yang dia tulis itu bukan yang bisa terbaca. Jadi ya istilahnya kayak ada huruf vokal dicampur konsonan, ada yang konsonan sama konsonan. Nah itu campur-campur seperti itu, jadi tidak ada artinya, tidak ada artinya gitu. Jadi mereka itu ada beberapa yang karena belum bisa membaca, jadi jawabnya sembarang. Bahkan karena dia tidak bisa membaca, jadi menyalin soal. Nah itu jadi tantangannya itu. Nah kalau ketika saya menjelaskan, kalian sudah paham? Sudah. Kasih soal, tidak ngerti. Nah itu. Jadi ya kalau di kelas itu seringnya itu saya menjelaskan di depan, habis itu soal, kemudian saya koreksi kembali, saya bahas lagi, jelas, besok ulangi lagi, lupa lagi. Itu kendalanya di situ. Jadi kalau untuk untuk mereka bisa itu paling hanya beberapa anak yang memang pintar gitu. Ada yang langsung nangkap, ada yang harus butuh prosesnya. Itu untuk semua mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran aja ya, hambatan yang sering terjadi? Nah, kalau saya itu lebih ke ini. Makanya ketika karena mereka tidak semuanya itu mahir untuk perkalian 8 kali 2 itu mereka masih atau 8 kali 7. Nah setiap saya pulang sekolah tuh saya ngasih pertanyaan perkalian yang basic dulu itu. Tapi mereka tidak semuanya itu mau berkompetisi gitu loh. Jadi yang pintar itu pasti mereka akan maju, tapi yang belakang itu orangnya pasti yang keluar itu terus gitu. Jadi kalau saya selang berapa hari tidak memberikan pertanyaan perkalian itu, ya mereka ya tidak akan belajar gitu. Tapi begitu saya tiba-tiba memberikan soal perkalian itu, ya orangnya keluar ya itu lagi. Terus sama bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia juga susah itu sebenarnya, karena untuk memahami pertanyaan ini apa. Contoh kemarin itu soalnya tulislah kembali kalimat berikut dengan menggunakan tanda petik atau tanda koma. Nah itu salah. Seperti kalimat langsung seperti apa itu masih salah. Padahal sudah diulangi lagi, sudah diberikan latihan. Nah memberikan latihan itu mereka bisa. Tapi ketika ujian puas gitu ya lupa lagi. Nah itu saya kan harapannya mereka ketika saya memberikan
sudah. Biasanya Bu, apa yang Ibu lakukan ketika peserta didik itu mengalami kesulitan belajar? Kalau matematika itu kan memang untuk pemahaman soal cerita mereka sulit ya. Iya, saya tiap ini memberikan, enggak setiap hari sih, tapi ada selang berapa hari itu memberikan pertanyaan soal cerita. Karena sebagian besar itu mereka itu tidak mengerti soal, mereka tahunya hanya angka, hanya kilometer, berapa meter, itu mereka ngerti. Tapi ketika mereka soal cerita yang harus mikir, itu mereka nggak bisa. Jadi mesti jawabannya hitungannya mesti salah. Kalau emang dasarnya pintar ya pintar, tapi kalau yang mereka butuh mikir keras itu mereka nggak bisa. Makanya untuk yang pemahaman soal cerita itu memang harus terus-terusan diberikan. Sama juga perkalian, karena perkalian itu kan tiba-tiba di soal cerita kesemuanya pasti ada gitu, tanpa mereka sadari. Nah, terus kalau bahasa Indonesia itu membaca secara bergilir, jadi tiap satu paragraf terus atau per berapa kalimat itu membaca dan semuanya harus dapat. Karena kan sambil kita lihat ini sudah lancar atau belum, yang terminologi tidak lancar membaca bisa diberikan belum iya atau belum sesuai kata saya gitu. Dia sudah bisa membaca tapi ini suaranya kecil, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau yang membaca itu memang ada yang suka ada yang nggak suka tuh ya karena belum dia itu pasti ada alasannya untuk kamar mandi itu. Berarti masalah yang sulit itu kefokusan anak-anak terhadap pelajaran itu ya? Fokusnya itu. Karena ini kalau saya jelasin, mereka bilang ya saya ngerti Bu, saya ngerti. Tapi begitu dikasih soal latihan hari itu juga, tapi kalau PR karena dibantu ya. Saya lihat, oh ya kalau jadi PR mereka ngerti. Saya ulangi lagi, loh kok nggak sesuai. Nah itu permasalahannya itu. Seperti Bu, karena tadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab, jadi kita lakukan. Oh iya. Jadi, berdasarkan